Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik analisis korelasi koefisien kontingensi. Korelasi koefisien kontingensi atau contingency coefficient correlation adalah teknik korelasi yang digunakan apabila data yang akan kita korelasikan dalam bentuk data ordinal atau data nominal, sehingga nanti pasangannya bisa korelasi antara ordinal dengan data ordinal dengan data nominal dengan data nominal, dan data nominal dengan data ordinal. Jadi apabila kita ingin melakukan korelasi di mana datanya dalam bentuk data ordinal atau nominal, maka kita menggunakan korelasi kontingensi. Bentuk data ordinal atau nominal adalah data dalam bentuk data kategori atau data berkelompok. Misalnya kecerdasan, cerdas, sedang, kurang cerdas, atau pintar, sedang, bodoh. Tingkat kerajinan misalnya rajin, sedang, malas, dan seterusnya. Ini adalah data ordinal atau nominal yang akan dianalisis dengan menggunakan korelasi koefisien kontingensi. Ini adalah rumus yang digunakan. C sama dengan akar K kuadrat per K kuadrat tambah N. Lalu untuk menghitung besarnya K kuadrat atau C kuadrat atau K square adalah sigma dalam kurung FO kurang FH per N. Jadi rumusnya pendek. Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi, maka terlebih dahulu harga koefisien kontingensi atau C harus diubah menjadi P dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan C per akar 1 kurang C pangkat 2. Bagaimana proses melakukan perhitungan koefisien kontingensi atau koefisien korelasi kontingensi? Pertama adalah menghitung koefisien korelasi kontingensi. Misalnya, dalam sebuah kegiatan penelitian dilakukan ingin mengetahui apakah ada korelasi positif yang signifikan antara pemahaman ajaran agama Islam dengan pelaksanaan sholat dari 250 orang siswa SMA. Jadi data mentah itu akan kita tabulasikan dalam bentuk tabel berikut. Misalnya seperti ini. Pemahaman agamanya bagus, pelaksanaan sholatnya baik, ada 65 nih. Pemahaman agamanya sedang, kemudian pelaksanaan sholatnya baik, ini ada 25. Begitu seterusnya sampai pemahaman agama kurang bagus, kemudian pelaksanaan sholatnya tidak baik, itu ada 24 orang. Lalu langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pada masing-masing sel ini pada kolom sebelah kanan ini dan kolom sebelah bawah. Jadi kolom pemahaman agama yang bagus ini ada 114 orang, sedang ada 93 orang, kurang bagus ada 43. Kemudian pelaksanaan sholatnya yang baik itu ada 99, sedang ada 100, tidak baik ada 51, sehingga kalau dijumlahkan ke bawah ini jumlahnya adalah 250.
Kemudian dari sini kita jumlahkan juga jumlahnya 250. Sekaligus ini menjadi kontrol apabila penjumlahan dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan jumlahnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Maka dicari dulu letak kesalahannya di mana. Kemudian setelah itu kita menghitung besarnya C kuadrat atau chi square. Untuk mencari C kuadrat kita akan menyiapkan tabel perhitungan. Ini adalah tabel perhitungan yang disiapkan. Pertama adalah sel 1, 2, 3 sampai 9 ini. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6, sel 7, sel 8, sel 9. Ini adalah frekuensi dalam sel. Nih. Kemudian dari sel itu kita lihat sel 1 frekuensinya berapa? 65, sel 2 25, sel 9 24. Ini sel 1, sel 2 25, sel 3 9 sampai sel ke-9 24. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung FH. Bagaimana mengisi frekuensi harapan ya. Caranya adalah bisa dilihat pada kolom 3 penjelasannya. Jumlah skor pada kolom dikali dengan jumlah skor pada baris di setiap sel yang dicari, lalu dibagi N. Lihat tabel 514, contoh sel pertama 65, jumlah skor pada kolom 114, jumlah skor pada baris 99, N-nya 24. Maka FH-nya adalah 114 kali 99 bagi 250 sama dengan 45,144. 65 baris dan kolom bagus dan baik, maka jumlah kolomnya 114 ini ya, kemudian jumlah baris baiknya 99. Nih. Jadi 114 dikali dengan 99 dibagi 250, maka dapatlah 45,144. Begitu juga untuk nomor 2, sel kedua 25. Ini 25. Baris kolomnya 93 kali 99. Begitu juga nanti kalau 9 kolom ketiga atau sel ketiga 43 dikali 99 bagi 250. Begitu juga misalnya 24 jumlah kolomnya 43 kali 51 bagi 250. Ini, maka dapatlah angka-angka ini. Sampai terakhir 248,772. Setelah itu dijumlahkan ke bawah, maka hasil penjumlahannya adalah 250 sesuai dengan jumlah N. Bagaimana seandainya jumlahnya tidak 250? Kalau jumlahnya tidak 250, penyebabnya kemungkinan melakukan pembulatan-pembulatan, baik pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Tapi apabila pembulatan itu tanpa memanipulasi, membuang angka, di mana jumlah desimal dimasukkan sesuai dengan hasil perkalian dan pembagian, maka jumlahnya biasanya sama dengan jumlah N. Kemudian langkah selanjutnya adalah FO kurang FH, di mana kolom FO ini dikurangi kolom FH. Jadi
65 kurang 45,144, hasilnya 19,856. Begitu selanjutnya 25 dikurangi 36,828, hasilnya min 11,828. Begitu seterusnya sampai ke bawah. 24 kurang 8,772, hasilnya 15,228. Setelah itu kita jumlahkan dengan cara yang benar, hasilnya 0. Jadi FO kurang FH hasilnya 0. Sama dengan ini, 250 dikurangi 250, hasilnya 0. Kalau ternyata hasilnya tidak 0, berarti ada kemungkinan melakukan kesalahan. Kolom selanjutnya adalah FO kurang FH pangkat 2. Tinggal mengkuadratkan saja. 19,856 dikuadratkan menjadi 394,261. Min 11,828 dikuadratkan menjadi 139,909. Begitu seterusnya ke bawah, tidak perlu dijumlahkan, biarkan saja seperti ini karena hasil penjumlahan tidak diperlukan di dalam analisis nanti. Berikutnya adalah kolom FO kurang FH pangkat 2 per FH. FO kurang FH ini 19,856 dikuadratkan, berarti ini hasilnya ya, dikuadratkan bagi FH ini 394,261 dibagi 45,144, hasilnya 8,733. Berikutnya yang sel kedua, 139,902 dibagi dengan FH 36,282, hasilnya 3,799. Sampai 231,892 dibagi FH 8,772, hasilnya 26,435. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 62,311. Ini adalah sigma FO kurang FH pangkat 2 per FH. Selanjutnya dijumlahkan dari 8,733 sampai 26,435, hasilnya adalah 62,311 sama dengan sigma FO kurang FH pangkat 2 per FH. Ini adalah rumus C kuadrat atau chi square. Maka dengan demikian, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah N 250 sehingga nilai chi kuadratnya adalah 62,311. Selanjutnya silakan disubstitusikan ke dalam rumus. C sama dengan akar chi square atau C kuadrat per C kuadrat tambah N. Tinggal masukkan angka-angkanya seperti ini. Maka diperolehlah hasilnya 0,447. Jadi besarnya nilai koefisien kontingensi sebesar 0,447. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi kontingensi sebesar 0,447. Bagaimana langkah-langkah memberikan interpretasi? Langkah pertama adalah menyiapkan hipotesis. Ada dua hipotesis yang kita siapkan, HA, yaitu berbunyi ada korelasi positif yang signifikan antara pemahaman ajaran agama Islam dengan pelaksanaan sholat siswa SMA.
H0, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara pemahaman ajaran agama Islam dengan pelaksanaan sholat siswa SMA. Langkah selanjutnya adalah mengubah harga C menjadi P dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi C ini tidak bisa langsung diinterpretasikan, harus diubah dulu menjadi nilai P. Bagaimana cara mengubahnya? Rumusnya adalah P sama dengan C per akar 1 kurang C pangkat 2. Masukkan angka-angkanya, 1 ini adalah angka konstan. Kemudian masukkan angka-angkanya ke sini. Kemudian dapatlah 0,447 nilai C per akar 0,80019. Sehingga diperolehlah besarnya P 0,5. Setelah nilai kontingensi diubah menjadi P, barulah kita melakukan konsultasi dengan tabel nilai R product moment. Jadi koefisien P itu setara nilainya dengan korelasi product moment. Itu sebabnya kita bisa menggunakan tabel nilai R product moment. Sebelum kita melakukan perbandingan, maka langkah pertama adalah menghitung besarnya DF sama dengan N kurang NR. N number of case atau jumlah responden ada 250 orang. NR jumlah variabel ada 2, maka jumlahnya adalah 248. Karena DF 248 tidak ada di dalam tabel, maka digunakanlah DF yang mendekati angka 248, yaitu 200. Dengan DF sebesar 200, pada tabel R product moment diperolehlah pada taraf signifikan 1% 0,181, taraf signifikan 5% 0,138. Ini adalah angka batas menerima dan menolak hipotesis. Dengan demikian, besarnya P sebesar 0,5 lebih besar dari R tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. Ini berarti HA diterima, H0 ditolak. Artinya, ada korelasi positif yang signifikan antara pemahaman ajaran agama dengan pelaksanaan sholat. Bagaimana kesimpulan hasil penelitiannya? Kesimpulannya adalah, pertama, ada korelasi positif yang signifikan antara pemahaman ajaran agama Islam dengan pelaksanaan sholat siswa SMA. Yang kedua, karena koefisien korelasinya positif, berarti korelasinya searah, maka semakin baik pemahaman agama siswa SMA terhadap ajaran agama Islam, maka semakin baik pula pelaksanaan sholatnya. Atau sebaliknya, semakin kurang baik pemahaman siswa SMA terhadap ajaran agama Islam, maka semakin kurang baik pelaksanaan sholatnya. Apa rekomendasi hasil penelitian kita? Agar pelaksanaan sholat siswa di SMA itu baik, maka pemahaman siswa SMA terhadap ajaran agama harus baik. Sehingga kalau pemahaman siswa terhadap ajaran agama Islam baik, maka pelaksanaan sholatnya juga baik. Sehingga tidak cukup hanya sekedar menghafal
kemudian melakukan atau menirukan gerakan-gerakan sholat tanpa didukung oleh pemahaman agama yang baik. Demikianlah kira-kira penjelasan tentang korelasi kontingensi, di mana kita akan mencari korelasi antara dua variabel, di mana masing-masing variabel atau jenis datanya ordinal atau nominal. Sampai jumpa pada sesi materi yang lain. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.